Seperti ini kita lakukan dia. Nanti dia nih lama-lama. Nah, halo teman-teman semua. Jadi ini kabar berbahagia sekali teman-teman ya, tentang si bayi monyet Susan teman-teman. Jadi teman-teman, ceritanya kan begini. Jadi semalam teman-teman, aku mandi teman-teman ya, mandi pada jam 7 malam teman-teman, tepatnya. Jadi aku lupa menutup kandang pintu aviari ini teman-teman, lupa menutupnya. Jadi ternyata Susan keluar teman-teman, dan ternyata keluarnya itu dari pintu dapur teman-teman. Jadi aku ingin memberi Susan susu teman-teman ya. Setelah aku ingin memberi susu ini teman-teman, ternyata si Susan sudah tidak ada lagi teman-teman di kandang aviari. Jadi aku penasaran teman-teman untuk mengejar dia keluar rumah teman-teman. Dan ternyata si Susan ini sudah berada di luar teman-teman. Jadi aku ingin mencoba untuk menangkapnya, tetapi dia lari sangat kencang sekali teman-teman, naik ke atas pohon jambu. Setelah itu aku kejar, dan dia malah melompat ke pohon pinang teman-teman. Dan pohon pinang itu bentuknya lurus teman-teman, tapi paling tinggi di rumah ini teman-teman. Jadi dia langsung naik ke atas dan sampai ke atas puncaknya teman-teman. Jadi akhirnya Susan ini tidak bisa lagi aku ambil teman-teman. Jadi yang sangat aku khawatirkan, aku takut predator elang pada malam hari teman-teman, karena kan dia ini masih sangat kecil sekali teman-teman ya, si Susan ini ya. Nah, bisa kalian lihat sangat kecil sekali. Jadi itulah yang aku khawatirkan teman-teman. Jadi satu malam itu teman-teman, aku mencoba untuk merayu si Susan ya, untuk supaya bisa aku ambil kembali. Ternyata dia tidak mau teman-teman. Jadi satu malam itu aku menunggu dia di bawah pohon teman-teman, sampailah pagi. Jadi pada pagi hari teman-teman, aku mencoba untuk mengurung si Pino, si Bon dan Yeyeng teman-teman di kandang besi ya, yang ada kalian lihat videonya. Aku mengurung dia dan meletakkannya di belakang rumah. Tetapi pekerjaan itu tidak membuahkan hasil teman-teman. Si Susan tidak mau turun ya, dia malah menetap di atas pohon jambu dan berpindah lagi ke pohon-pohon pinang gitu teman-teman. Jadi akhirnya aku berpikir lagi teman-teman, untuk melepaskan seekor monyet yang namanya Yeyeng teman-teman. Nah, jadi Yeyeng itu adalah monyet betina yang dulunya aku urus juga dari sangat bayi teman-teman ya. Jadi aku melepaskan dia. Akhirnya si Susan ini teman-teman diajak Yeyeng bermain di atas pohon itu ya. Diajaknya bermain. Setelah itu Yeyeng mencoba untuk menangkapnya teman-teman, dan ternyata hebatnya si Yeyeng, dia mengerti teman-teman ya, bahwasannya aku membutuhkan si Susan untuk aku ambil kembali teman-teman. Karena mungkin dia tahu ya, waktu dia berada di kurungan itu aku sangat panik sekali, dan Yeyeng pun terus mengeluarkan suara-suaranya teman-teman ya. Jadi mungkin Yeyeng tahu bahwasannya aku ingin mengambil si Susan kembali dengan di atas pohon yang sangat tinggi itu teman-teman. Mungkin aku tidak bisa mengambilnya. Akhirnya Yeyeng ku lepaskan, dan Yeyeng langsung mengejarnya ke atas teman-teman. Dan akhirnya dia diajak Yeyeng bermain dari atas pohon pinang turun ke pohon jambu yang sedikit rendah teman-teman. Nah, jadi disitulah Yeyeng memegang tangannya si Susan teman-teman, memegang tangan si Susan, dan Yeyeng langsung merangkulnya. Nah, di situ aku langsung mengejar ke atas teman-teman, namun Yeyeng tidak melepaskan si Susan ini teman-teman ya. Dan akhirnya si Susan bisa aku ambil kembali teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, si Susan ini ketika aku ambil ya, kamera bisa di shootingkan sedikit Susan ya. Ketika aku ambil, si Susan ini sangat kelaparan sekali teman-teman, lapar dan sangat haus sekali pada saat itu teman-teman ya. Jadi aku sangat khawatir sekali teman-teman dengan si Susan ini ya. Aku takut teman-teman elang predator yang akan menyambar dia pada malam hari teman-teman ya. Itu yang sangat aku khawatirkan tentang si Susan. Makanya aku tidak tenang teman-teman malam itu tidur teman-teman ya. Sebentar-sebentar aku keluar rumah kan, menjaga dia kan, memantaunya dengan lampu soar yang aku miliki teman-teman ya. Nah, setiap beberapa menit sekali aku mencoba untuk memantau si Susan teman-teman dari bawah. Aku lihat dia masih ada di situ ya. Aku sangat khawatir sekali teman-teman, dia ini berpindah ke lokasi lain teman-teman, karena kebetulan di rumah aku ini banyak sekali pohon-pohon yang bisa dipanjat oleh monyet-monyet teman-teman. Aku takut dia berpindah ke kampung sebelah ya, sehingga si Susan yang aku takutkan bisa kehilangan
jejak teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah jadi akhirnya si Susan ini teman-teman sudah kembali lagi di rumah teman-teman. Betapa lucunya dia ya. Dan aku sangat sayang sekali teman-teman dengan dia, dengan si Susan, si Moni, Pino, Yeyeng, dan si Bon teman-teman. Mereka masih aku rawat dengan baik teman-teman, sebagaimana aku merawat keluargaku sendiri ya. Dan aku tidak pernah membuang mereka kemanapun teman-teman, karena bagiku mereka ini adalah udah aku anggap seperti anak-anakku sendiri teman-teman ya. Jadi berapapun biaya yang aku keluarkan, aku tidak pernah hitung-hitungan teman-teman untuk membiayai mereka ini teman-teman. Nah jadi gini teman-teman ya, dalam video ini teman-teman, aku ingin mengucapkan beribu berterima kasih kepada orang yang berhati mulia teman-teman. Jadi aku ingin mengucapkan kepada Tuan Ger, Nona Susan, dan Tuan David yang selalu memperhatikan kami di sini ya. Kalian semua itu berhati sangat mulia sekali teman-teman ya. Aku ucapkan beribu berterima kasih. Semoga aja Tuan Ger, Nona Susan, dan Tuan David yang selalu membantu donasi kehidupan untuk monyet-monyet ini teman-teman. Jadi semoga saja teman-teman ya, kehidupan Tuan Ger, Tuan David, dan Nona Susan semoga semakin jaya, rezekinya makin lancar, dan sehat selalu buat keluarga mereka. Jadi seperti itulah teman-teman yang ingin aku ucapkan ya kepada mereka semua ya. Nah jadi teman-teman, si Susan ini teman-teman, dia memang belum 100% mempercayaiku teman-teman ya. Makanya sekarang ini aku ingin terus beradaptasi dengan dia ya, untuk selalu mengelus-ngelusnya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman, kalau kita seperti ini kita lakukan dia, nanti dia nih lama-lama bisa mengenaliku teman-teman. Nah kalau kita buat seperti ini ya, nah lihat teman-teman gayanya ya, gaya si Susan sangat lucu dan dia sangat gemuk sekali teman-teman badannya ya. Nah waktu dia lepas malam teman-teman, dia sangat kelaparan sekali teman-teman. Karena dia ini teman-teman, Susan ini belum bisa mencari makan sendiri teman-teman, belum bisa mencari makan sendiri ataupun minum sendiri teman-teman. Karena dia ini masih butuh susu teman-teman ya, susu dan makanan yang lezat-lezat teman-teman tentunya ya. Nah jadi sekarang ini aku sangat senang sekali teman-teman, akhirnya Susan bisa kembali lagi ke rumah ya. Karena aku sangat-sangat khawatir kali semalam teman-teman, ketika dia berada di atas pohon pinang yang sangat tinggi. Karena yang saya khawatirkan teman-teman, burung elang pada malam hari teman-teman. Karena di rumah aku ini kalau malam hari burung elang itu selalu berkeliaran teman-teman. Jadi aku takut dia kena mangsa dan disambar burung elang itu yang aku sangat takutkan sekali teman-teman. Makanya aku sangat panik sekali pada malam itu ya, ketika Susan ini lari dari rumah teman-teman ya. Dan dia ini sangat nakal teman-teman ya, Susan ini. Dia membuat aku panik teman-teman ya. Karena dia ini teman-teman, dia hanya paham dengan pemilik pertamanya seperti itu teman-teman. Karena kan dia memang dirawat dari bayi dan dibesarkan beberapa bulan, tetapi setelah beberapa bulan pemiliknya tidak mau lagi merawatnya teman-teman ya, karena sibuk dalam bekerja. Nah jadi akulah sekarang pemilik keduanya teman-teman yang akan mencoba untuk merawatnya ya. Nah teman-teman ya, lihat ya, Susan ini sangat cantik dan lucu sekali ya teman-teman ya wajahnya. Dan dia juga perutnya sangat gemuk sekali teman-teman, tuh perutnya gendut sekali ya. Nah itu teman-teman ya si Susan ya. Jadi teman-teman, kepanikan itu sangat luar biasa sekali teman-teman yang aku rasakan ya, ketika aku hampir saja kehilangan anak kecilku ini teman-teman, si Susan ini ya. Aku khawatir dia kehilangan jejak teman-teman, karena kan dia nih belum pernah keluar dari rumah ini teman-teman ya. Setelah dia
aku bawa ke rumah ya, dia belum tahu lingkungan rumah ini teman-teman. Jadi yang aku khawatirkan, dia melihat pohon banyak, dia takutnya berpindah ke pohon-pohon yang lain sehingga dia keluar dari lokasi ini teman-teman. Itu yang sangat aku takutkan teman-teman. Karena pada umumnya kalau monyet berusia sekitar 4 bulanan seperti ini teman-teman, ini lagi lincah-lincahnya teman-teman. Mereka kalau udah lari sangat sulit ditemukan teman-teman. Itu pengalaman aku teman-teman, sangat sulit ditemukan. Bahkan mereka bisa menghilang, kita tidak tahu kemana lagi untuk mencarinya. Karena mereka ini dengan usia seperti ini, mereka lagi larinya sangat cepat dan bisa meninggalkan jejak begitu cepat teman-teman. Sehingga kalau dia sudah hilang, kita tidak akan mudah untuk mencarinya lagi. Apalagi kalau dia sudah pindah ke lokasi lain teman-teman. Itu yang sangat aku takutkan semalam teman-teman ya, dengan si Susan ini ya. Nah, apalagi dengan monyet yang seperti ini teman-teman, dia belum pintar teman-teman untuk mencari makan sendiri dan menghidupi dirinya sendiri teman-teman. Belum bisa teman-teman. Maka itu aku sangat khawatir sekali teman-teman dengan si Susan ini semalam ya. Nah, dia sangat lucu sekali teman-teman ya, Susan ini. Jadi aku akan terus mencoba untuk beradaptasi lah teman-teman dengan dia ya. Memang dia ini sekarang teman-teman, Susan ini sudah tidak lagi menjerit-jerit teman-teman ketika aku pegang seperti ini. Tidak menjerit lagi ya. Tetapi kalau dia melihat orang, dia menjerit teman-teman. Tetapi kalau dia melihatku, dia tidak menjerit teman-teman. Jadi di sini teman-teman mungkin sudah 50% dipercaya dan 50% lagi dia tidak percaya denganku teman-teman. Seperti itulah ya. Jadi mungkin nanti lama-kelamaan si Susan ini mudah-mudahan bisa 100% percaya denganku teman-teman. Karena menurut aku teman-teman, si Susan ini memang sedikit agak susah ya untuk mempercayainya. Jadi begini teman-teman, apabila monyet ini susah untuk percaya kepada kita, ini nanti biasanya teman-teman kalau sudah dia dewasa, monyet ini akan menjadi monyet yang pintar teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Karena pengalaman aku merawat bayi monyet Yeyeng dulunya ya teman-teman. Yeyeng itu juga sekarang karakternya seperti itu teman-teman. Dia tidak mudah percaya dengan seseorang ya. Nah, makanya dia itu sangat pintar sekali untuk menjaga adik-adiknya yang kecil teman-teman, Yeyeng itu ya. Dan akhirnya perjuangan monyet betina si Yeyeng membuahkan hasil teman-teman, dan dia menangkap si Susan, dan akhirnya aku bisa mengambil Susan kembali teman-teman, dan bisa merawat Susan dengan baik lah teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin video ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Aku bersama si Susan. Jadi si Susan teman-teman bisa kalian lihat kabarnya sudah sangat baik-baik saja teman-teman di aviari ini, dan dia sudah sangat terawat lah teman-teman ya. Aku berikan yang baik perawatan dia. Mana lagi kan Tuan Gerhon, Nona Susan yang sudah memberikan donasi, dan itu sangat membantu sekali teman-teman untuk kehidupan mereka ini ya. Jadi teman-teman kita akan kembali lagi nanti untuk ke video selanjutnya. Kita akan masih bersama merawat si Susan dan si Moni teman-teman. Susan cium enggak? Cium. Oh cium. Oh dah yo Susan. Sayang.